Ya, kalau kita berbicara dengan melihat komentarnya Marc Marquez lah ya, bahwa memang di bahu kanannya ini sangat mengganggu dia lah di awal musim ini, sehingga memang benar-benar butuh operasi ya. Dan kita harus menunggu nih seperti apa hasil, apakah setelah operasi bahu ini dilakukan Marc Marquez dia bisa kembali kompetitif ya. Karena Pagi Bung Henry. pagi Mbak Janti, Mas Harum, Iya Iya. Bung Henry. sehat. Setelah kemarin nih habis Absen. absen Prancis, Iya. sekarang kita yang absen bukan cuma Mark Marquez, waduh, juga orkes absen. sesi ngobrol sama Bung Henry juga harus absen. Iya. Nah sekarang kita mau bahas sedikit dulu nih dari MotoGP Prancis kemarin nih. Bung Henry nih, MotoGP Prancis menurut Bung Henry berjalan seperti apa? Apakah kemenangannya Jorge Martin Jorge ini Martin, sudah ya. sesuai prediksi menurut Bung Henry? Atau ada apalah gitu. Iya, MotoGP Prancis kemarin memang luar biasa khususnya untuk Jorge Martin lah ya. Dan kalau kita ngelihat di beberapa seri awal musim ini kan Jorge Martin memang kencang di sprint race ya. Tapi di kemarin di sirkuit Le Mans Jorge Martin membuktikan bahwa dia akhirnya bisa pecah telur juga kemenangan di hari Minggu ya di musim ini. Itu menandakan bahwa Jorge Martin is back lah ya. Ini sudah benar-benar menjadi ancaman nyata ya khususnya untuk Marco Bezzecchi, apalagi sekarang kalau melihat klasmen selisihnya hanya 1 poin ya. Dan mungkin yang menarik adalah statistiknya bahwa Bezzecchi di hari Minggu itu dia selalu finish posisi pertama atau posisi kedua ya, tapi selisih poinnya hanya 1, dan artinya memang Marco Bezzecchi banyak bolongnya kan di hari Sabtu nih, dan Iya. itu ditutupi oleh Jorge Martin ya yang sejauh ini sudah menang 2 kali sprint race di musim ini. Dan andai Jorge Martin bisa melanjutkan tren positif ini, Jorge Martin bisa sangat berbahaya lah ya. Apalagi bagaimana kemarin saat dia melakukan aksi overtake terhadap Marco Bezzecchi ya di saat balapan, oh itu benar-benar Jorge Martin yang kita lihat lah saat Jorge Martin menjadi juara dunia begitu kan. Penuh resiko, berani mengambil apa namanya, saat itu bahkan gue berpikir mungkin dia akan coba di tikungan selanjutnya lah ya, tapi ternyata di tikungan itu diambil gitu tuh kan. Itu sebenarnya bukan tikungan area untuk menikung, bisa maksudnya bukan untuk overtake ya. Tapi ternyata dia ngambil di situ. Dan kemarin pun di Lemang sama-sama kita tahu juga menjadi di hari Minggunya ya, ada Ai Ogura juga yang Iya. bisa finish ketiga ya. Dan itu juga menjadi sejarah buat Aprilia untuk pertama kalinya di hari Minggu podium 1 2 3 semua diraih oleh motor Aprilia, dan sejarah juga untuk Ogura yang akhirnya ya untuk pertama kali bisa finish podium ya di MotoGP. Setelah kemarin sebenarnya dia sempat punya kans ya di Amerika Serikat, tapi akhirnya harus crash, tapi di Lemang dia sudah membayarnya begitu. Dan yang menariknya di sini Aprilia berarti dari Lemang punya 2 pembalap yang kemungkinan tahun depan bakal pindah nih, ada Jorge Martin sama Ai Ogura yang dua-duanya Iya, benar. mungkin bisa dibilang ya 90% lah ya udah pasti bakal pindah tim tahun depan. Iya. Nah ini kalau minggu lalu kan kita lihat yang sorotan utama jelas kecelakaannya Marc Marquez ya. Betul. Ini apakah memang Marc Marquez ini udah mulai kena apa ya? Udah mulai apalagi dia kan kemarin sempat bilang kalau penampilan dia tuh terbatas karena ada skrup di bahunya yang salah posisi kata dia. Nah, apakah ini Marquez sudah membayar mahal bahwa di masa-masa mudanya itu dia balapannya serampangan, sering jatuh, dan sekarang sekalinya jatuh cedera? Apa Bung Henry setuju dengan orang-orang yang bilang begitu? Ya, mungkin kalau gue lebih mempertanyakan sikap Marc Marquez sih, sikap Marc Marquez yang ternyata dia merahasiakan ya kondisi bahunya ya. Bahkan tim Ducati sendiri pun tidak tahu bahwa ternyata ada skrup di bahunya yang mengenai saraf ya. Dan Marquez bilang bahwa ini memang posisi cedera saat dia crash di Mandalika tahun lalu ya. Dan mungkin yang lebih menariknya lagi, ya kalau gue jadi bos-bos Ducati juga kaget bahwa ternyata Marquez sendiri sudah punya rencana mau operasi setelah Catalunya ya, Iya. untuk di bahunya. Tapi ternyata ya itu apa namanya, seperti apa ya, apes juga akhirnya di sprint race di Lemang pun dia juga akhirnya crash dan mengalami cedera baru di metatarsal 5 ya, itu tulang penyangga kelingking ya. Iya. Dan mungkin
kabar baiknya adalah Marc Marquez sendiri sudah bilang bahwa kalau tipe cedera yang di kakinya ini sebenarnya bakal cepat pulih ya. Tapi mungkin yang paling teka-tekinya ini adalah bahunya ini ya, karena bahu ini adalah posisi cedera yang sudah berulang kali dirasakan oleh Marc Marquez ya. Tadinya seperti Mas Harung bilang bahwa memang gaya balap Marc Marquez yang bisa terbilang agresif dan sering crash di awal-awal karirnya khususnya ya saat debut di MotoGP, yang mungkin baru dia rasakan saat ini ya, bagaimana dia harus berulang kali naik meja operasi dan bahkan itu bahu kalau bisa ngomong mungkin udah ampun-ampunan tuh dioperasi terus dia. udah. Jangan lagi gitu. Udah capek gitu. Iya. Tapi yang pasti dengan menurut gua setelah dia absen kemarin di hari Minggu di Lemang, kemudian juga di Catalunya juga dia bakal absen akhir pekan ini, mungkin bisa dibilang bahwa kans Marc Marquez untuk bisa mempertahankan gelarnya terbilang sangat sulit ya, meskipun saat press conference di kemarin jelang MotoGP Catalunya, Bezzecchi dan Martin sependapat bahwa Marc Marquez belum bisa dicoret lah dari daftar persaingan. Tapi menurut gua dengan kehilangan potensi poin menang di hari Minggu 25, di hari Sabtu 12, berarti kan setiap seri ada 37 poin ya. 37 poin hilang dari satu seri dan ini harus 2 seri, berarti kan itu udah sangat-sangat membuat Marc Marquez bakal kesulitan ya, apalagi di 2 balapan di Jerez dan juga di Lemang kemarin pun memang Marc Marquez kan nggak dapat poin juga begitu. Nah, Bung Henry, kalau mendengar dari beberapa legenda dan juga ex pembalap MotoGP ini udah banyak banget dorongan kayak bilang kayak udah masa Marquez udah abis deh, pensiun aja deh, sayangi dirinya deh. Ini kalau menurut Bung Henry udah tepat gak sih kalau emang akhirnya nanti Marquez di akhir musim ngambil keputusan pensiun, ataukah memang sebenarnya masih ada peluang Marquez untuk bangkit lagi kayak Jorge Martin yang tiba-tiba setelah cedera parah di musim lalu tiba-tiba sekarang udah bisa bangkit lagi. Menurut Bung Henry gimana nih? Ya, kalau kita berbicara dengan melihat komentarnya Marc Marquez lah ya, bahwa memang di bahu kanannya ini sangat mengganggu dia lah di awal musim ini, sehingga memang benar-benar butuh operasi ya. Dan kita harus menunggu nih seperti apa hasil, apakah setelah operasi bahu ini dilakukan Marc Marquez dia bisa kembali kompetitif ya. Karena di salah satu komentarnya dia bilang dengan kondisi bahu seperti kemarin itu dia hampir kehilangan setengah detik ya per lap ya, itu berarti kan sangat-sangat struggle banget ya. Cuman yang menariknya adalah meskipun kehilangan setengah detik per lap, tapi dia masih bisa menang sprint race di musim ini berapa kali tuh? 2 kali ya bahkan. 2 kali. Ya. 2 kali dan bahkan harus diingat loh, kemarin di Lemang di hari Sabtu dia bisa mencatat rekor lap di sirkuit Lemang di hari Sabtu di Q1 malah di kualifikasi pertamanya. Ya. Itu berarti kan ini emang apa ya, pembalap super lah, ini pembalap edan memang Marc Marquez ini kan. Jadi artinya memang kalau memang setelah operasi ini dia bisa kembali kompetitif, dia bisa kembali merasakan kenyamanan terhadap bahunya, gue yakin sih Marc Marquez masih akan coba untuk setidaknya mencoba musim 2027 sih, di mana era motor MotoGP kan akan berubah lah ya, dari kapasitas mesin, dari semua motornya pun akan berganti begitu kan. Dan ini akan jadi pembuktian. Tapi kalau ya hal terjadi sebaliknya, setelah dia comeback mungkin dia merasakan bahunya tidak baik-baik saja, atau mungkin dia sudah mencapai limitnya, ya memang sudah waktunya mungkin ya untuk Marc Marquez bisa pensiun, karena seperti yang Mbak Janti tadi bilang, sebenarnya apapun dia sudah rasakan di MotoGP ya. Dan bahkan gelar juara Valentino Rossi pun akhirnya sudah bisa dia samai begitu. Tapi mungkin satu ambisi tersisa adalah bagaimana dia bisa melewati rekor tersebut kan. Dan mungkin itu yang masih terganjal, sehingga dia akan terus mencoba lah ya untuk melihat bagaimana kondisi bahunya. Kalau dia merasa nyaman, kayaknya sih masih tetap stay lah ya. Mungkin karena itulah dia sempat meminta opsi perpanjangan kontraknya 1+1 ya dengan Ducati, karena mungkin dia ingin melihat dulu bagaimana kondisinya di musim depan. Nah ini kan yang menarik, Marquez absen minggu ini di Catalunya, tapi Ducati nggak merujuk pengganti. Sementara Ducati itu musim ini belum pernah naik podium, apalagi Bang naik kepayahan. Menurut Bung Henry ini sebuah keputusan yang tepat, atau memang sebetulnya Ducati nggak punya pengganti lagi gitu? Ya, kalau kita berbicara regulasinya memang kalau dalam
Jadi kan artinya memang Marc Marquez otomatis baru tidak ikut di Catalunya ya. Dia terdaftar di MotoGP Prancis tapi di hari Minggunya nggak balapan. Nah kalau di Catalunya ini kan dia benar-benar absen. Jadi artinya memang Marc Marquez otomatis baru satu seri tidak didaftarkan ya. Dan kalau bicara regulasi memang Ducati belum memiliki kewajiban untuk menggantikan Marc Marquez yang absen, kecuali kalau memang dia nanti absen lagi di Italia, itu baru wajib hukumnya ya. Dan mungkin kembali lagi seperti pertanyaan Mas Harung bahwa kenapa Ducati tidak menurunkan pembalap penguji ya, atau pembalap pengganti Marc Marquez. Mungkin awalnya sebenarnya Ducati ingin memberikan kesempatan kepada Nicolo Bulega ya, tapi Nicolo Bulega di akhir pekan ini sayangnya bentrok balapannya di Superbike juga balapannya. Jadi akhirnya Nicolo Bulega pun nggak bisa menggantikan Marc Marquez. Nah mungkin ada satu opsi Michel Pirro ya, test ridernya. Dan test ridernya Michel Pirro ini andai pun dia diturunkan ya di balapan Catalunya ini tidak akan memberikan dampak yang terlalu signifikan, karena satu sisi saat ini Michel Pirro sedang fokus untuk mengembangkan motor Ducati di tahun depan ya. Jadi kalau andai pun dia tampil di minggu ini, petinggi Ducati melihat percuma saja Michel Pirro pun nanti akan ada di belakang, dan mungkin arah pengembangan motornya pun sudah beralih nih kan, sudah beralih untuk motor musim depan. Jadi akhirnya Ducati hanya menurunkan Pecco Bagnaia ya, dan mungkin juga ada rasa percaya diri juga lah ya dari Ducati bahwa Pecco bisa berbicara banyak juga di Catalunya, karena sebenarnya di Le Mans kemarin Pecco sudah terlihat sudah mulai merasakan kepercayaan dirinya ya, sebelum akhirnya dia crash lagi di hari Minggu itu ya. Itu terlihat sekali dia sangat terpukul kan kemarin saat dia crash, karena dia berasa tanpa crash itu dia bahkan mungkin bisa mendekati seorang Bezzecchi di saat itu, dan mungkin juga bisa fighting untuk menang melawan Jorge Martin ya, tapi sayangnya dia harus crash lagi. Dan semoga lah ya di Catalunya dengan ketidakberadaan Marc Marquez yang seharusnya Pecco Bagnaia juga less pressure lah ya, maksudnya juga tekanannya tidak terlalu tinggi kan. Selama ini kan dia seperti gugupnya karena ada Marc Marquez jadi rekan setimnya kan. Nah ini Marc Marquez nggak ada, akan jadi pembuktian nih, seharusnya Pecco Bagnaia bisa inilah ya, bisa benar-benar maksimal lah di Catalunya. Apalagi kalau kita bicara sejarah, Catalunya juga track yang biasanya sangat bersahabat lah untuk para pengendara motor Ducati Desmosedici ya. Iya. Nah, Bu Henry, kalau kita beralih ke kelas Moto3 nih, ada pembalap Indonesia Vega yang nyaris naik podium ya di Le Mans kemarin, finish di posisi keempat, dan ini sebuah pencapaian yang luar biasa lagi dari Vega. Gimana nih Bu Henry melihat penampilannya Vega di Moto3 Prancis kemarin? Iya, Veda ya. Veda di Le Mans kemarin mungkin satu hal yang ada beberapa hal lah yang ini ya bisa disimpulkan lah dari performa Veda kemarin ya. Yang pertama di hari Minggu kan balapannya hujan ya. Balapannya hujan, dan tentunya para pembalap Moto3 khususnya terutama Veda ya, dari hari Jumat dan hari Sabtu itu kan treknya kering ya, yang artinya hari Minggu ini sebenarnya mereka blank semua nih, nggak ada data, nggak ada apa namanya gambaran settingan motor segala macam, dan harus beradaptasi juga dengan ban basahnya di motor Moto3, yang artinya bahwa Veda bisa stay di sirkuit, bisa terus ada di sana dan bisa finish di posisi keempat. Itu sudah pencapaian yang sangat-sangat luar biasa lah ya. Apalagi kita lihat di balapan tersebut juga banyak sekali pembalap yang mengalami crash ya, dan bahkan si Brian Uriarte itu kalau nggak salah sampai 2 kali crash ya, meskipun 2 kali balik lagi di track gitu kan, dan bisa finish. Ini menandakan bahwa memang situasi balapan di Le Mans kemarin di Moto3 khususnya ya, karena itu kan memang hujan baru banget berhenti ya di situ ya, dan itu track lagi basah-basahnya banget, dan itu memang situasi yang sangat sulit sekali ya. Dan tadi yang sudah gue bilang juga, di hari Jumat Sabtu para pembalap belum pernah merasakan kondisi tersebut. Jadi fakta Veda bisa posisi keempat itu sudah sangat luar biasa. Nah mungkin yang kedua, ini sedikit menjadi PR buat Veda adalah bagaimana seharusnya dia bisa melakukan start lebih baik ya di balapan Le Mans tersebut ya. Mungkin andaikan Veda di saat itu bisa start lebih baik, gue yakin mungkin dia juga akan menjadi contender untuk bisa menjadi podium ya. Karena kemarin kan dia finish posisi keempat, tapi gap dari posisi ketiganya terlihat cukup jauh lah ya, maksudnya di luar jangkauan seorang Veda ya. Dan memang finish keempat kemarin sudah maksimal ya, tapi kalau mungkin bisa menjadi sedikit pelajaran lah ya untuk Veda adalah
bisa melakukan start lebih baik lah di balapan Italia di Catalunya. Dan mungkin kalau kemarin kita bicara kenapa Veda melakukan start yang buruk, ya tadi kembali lagi ya ada beberapa banyak faktor ya, mungkin karena tracknya basah, Veda belum siap, dan mungkin juga Veda pun harus masih beradaptasi juga dengan ban dari motor Moto3, karena kan ban basah ini sama sekali belum pernah dicoba oleh Veda dan semua pembalap di semua sesi di Moto3 musim ini, yang artinya di Lemang kemarin itu baru pertama kali semua tuh pembalap gunakan ban basah. Dan ya gue rasa sih di Catalunya ini Veda akan belajar banyak dari kekurangan yang dilakukan di Lemang, tapi perjuangan Veda di Lemang sudah sangat luar biasa ya, karena memang situasinya sangat sulit, tapi dia masih bisa ada di posisi keempat dan terus ya konsisten lah ada di papan atas klasmen, dan bahkan posisinya pun saat ini naik ya ke posisi 5 klasmen ya. Iya. Nah ini kan musim ini Veda nih bisa dibilang udah pernah ngerasain finish posisi 6, posisi 5, posisi 4, posisi 3, ya kan? Kira-kira kapan dia bisa di posisi 2 atau bahkan menang? Ini kan Catalunya minggu setelah ini kan Italia ya. Veda kalau nggak salah pernah menang di Italia ya, atau di Sachsenring gitu. Nah ini kira-kira apakah musim ini bisa nih dia naik podium di posisi kedua atau bahkan menang, Bung Henry? Apalagi Catalunya ini kan dia sebetulnya tinggal di Catalunya ya, di Barcelona ya. Mungkin udah sering, udah tahu lah, udah familiar dengan cuaca, dengan semacamnya gitu. Iya benar kata Mas Harung ya, ini 2 seri ke depan ini Catalunya dan Mugello bisa dibilang mungkin jadi kesempatan emas lah ya untuk Veda bisa menambah podiumnya lah ya, karena baik di Catalunya maupun di seri di Italia nanti Veda ini sudah sama-sama mengetahui lah ya sangat baik bagaimana layoutnya, bagaimana mungkin data-datanya juga dia sudah punya semua lah ya untuk bisa tampil kompetitif di 2 track ini. Cuman masalahnya memang persaingan untuk menang di Moto3 ini juga sangat-sangat sulit ya, dan khususnya Veda harus melawan seorang Massimo Quiles nih yang gue lihat kayaknya emang ada di planet yang berbeda lah di Moto3 ini ya. Dan kemarin pun di Lemang di kondisi yang basah pun dia masih bisa menang dengan cukup nyaman lah begitu ya, dan itu membuktikan bahwa Quiles tidak hanya kompetitif di track kering, tapi di track basah pun ternyata dia punya kemampuan untuk bisa meraih kemenangan ya. Gue meyakini sih kalau podium 2 masih bisa terjangkau ya oleh Veda, dan semoga bisa terjadi di Catalunya atau di Mugello. Dan mungkin kalau untuk kemenangan ya kita tidak tahu ya apa yang terjadi saat balapan ya, kita tidak berharap juga Quiles crash gitu, kecelakaan gitu kan, kita berharap seperti itu, tapi semoga kalau memang ada kesempatan untuk Veda bisa finish pertama, dia bisa memanfaatkan itu, jangan sampai saat kesempatan itu ada di depan mata tapi Veda juga melakukan kesalahan sih. Itu sih yang penting ya, karena memang konsistensi ini sangat dibutuhkan ya untuk semua pembalap, dan Veda sudah menunjukkan itulah ya setelah dia sempat crash di Brazil, sempat crash di seri sebelumnya ya di Jerez ya waktu itu ya. Tapi dia kemarin di Lemang dia sudah membayarnya dengan cukup baik lah ya. Crashnya di Amerika ya, di Australia. Amerika betul. Nah, Bang Henry, kalau prediksi untuk MotoGP Catalunya akhir pekan ini nih, gimana nih? Siapakah yang akan naik podium pertama, kedua, dan ketiga kalau menurut Bang Henry nih? Iya, kalau bicara balapan tahun lalu, kita lihat Alex Marquez sangat nyaman ya di balapan ini ya. Dia pole position, dia menang di hari Minggu, dan di hari Sabtunya pun dia sebenarnya punya kesempatan untuk menang, tapi harus crash di lap-lap awal ya. Dan kemarin di hari Kamis di sesi wawancara medianya, Alex Marquez bilang setelah kemarin dia crash di Lemang di hari Minggunya, ini Catalunya ini adalah balapan yang tepat lah untuk dirinya bangkit ya. Dia tampak merasa sangat percaya diri sekali Alex Marquez menuju Catalunya, karena dia bilang ini track yang cocok dengan gaya balapnya ya. Dan mengingat bahwa Marc Marquez pun tidak ada, sang kakak, kayaknya si Alex Marquez akan coba ya untuk bisa kembali meraih kemenangan seperti yang dia lakukan di MotoGP Jerez ya di hari Minggu lalu ya. Apalagi ini juga balapan kandangnya di Catalunya, dan gue prediksi mungkin Alex Marquez akan ada di posisi pertama ya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.